سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda sekarang banyak yang ogah untuk ke masjid? Dilarang tiduran dan anak-anak dilarang main. Padahal di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah boleh tiduran dan disediakan arena bermain anak-anak. Terkhususnya di Indonesia. Kenapa pemuda sekarang ogah ke masjid? Ya, karena sejak kecil didoktrin masjid bukan tempat main. Maka mainlah mereka di tempat, ya sama-sama kita tahu lah ya, gadget, hal-hal lain. Dan kenapa pemuda sekarang ogah ke masjid? Karena yang di pikiran mereka, masjid itu cuma tempat ibadah ritual, tobat, ingat dosa, sama ingat mati. Kenapa pemuda sekarang ogah ke masjid? Karena masjidnya tidak menyediakan tempat mencari jati diri. Maka mereka carinya di mall. Kenapa pemuda sekarang ogah ke masjid? Karena penjaga di masjidnya galak. Ya, nggak kayak tempat-tempat yang lain. Padahal Rasulullah SAW sangat memanjakan anak-anak di masjid. Kenapa pemuda sekarang ogah ke masjid? Pelit. Tiduran aja tidak boleh. Padahal Sayyidina Ibnu Umar waktu bujang itu numpang tidur. Ya, numpang tidur siang. Ya, numpang tidur siang malam di masjid. Udah kayak hotel. Kenapa pemuda sekarang ogah ke masjid? Gimana mau nongkrong? Jam 8 tutup. Padahal masjid zaman Nabi buka 24 jam. Ya, tuh kalah tuh minimarket. Kenapa pemuda sekarang ogah ke masjid? Ya, karena mereka tidak melihat masjidnya sebagai sentral kemakmuran umat. Ya, yang ada minta dimakmurin terus. Kenapa pemuda sekarang ogah ke masjid? Emang ada apaan? Ya. Paling orang sholat sama baca Quran. Ya. Padahal di zaman Nabi, masjid bisa jadi tempat latihan bela diri loh. Kenapa pemuda sekarang ogah ke masjid? Karena doktrin di masjid, ya, tidak boleh ngomongin politik. Ya, penyebabnya maka mereka mencari ideologi lain di luar. Ashabiku semua, kenapa pemuda sekarang ogah ke masjid? Doktrin, masjid bukan tempat nyari jodoh, luruskan niat. Padahal Nabi pernah dilamar seorang wanita di masjid, ya, yang sedang mencari jodoh. Kalau orang ke masjid niatnya untuk nongkrong, nyari jodoh, berpolitik, tidur, wifi-an, apa jadinya? Jawabannya, loh, memang ada larangannya. Hah? Justru ketika masjid dijadikan sentral kegiatan positif, maka masjid akan makmur. Seperti di zaman Nabi. Saudaraku semua, tugas kita para da'i, jangan cuma neriakin anak muda untuk datang ke masjid, tapi datangi mereka untuk membuat mereka tertarik ke masjid. Sahabatku semua, dulu ketika puasa itu diakui enaknya sambil istirahat atau tidur di masjid atau musola. Apalagi ketika niat i'tikaf. Ya, tetapi sekarang ini ya kita sama-sama tahu ya, kebanyakan masjid memajang tulisan dilarang tidur di masjid. Ini mengusik kenyamanan. Bukan. Padahal i'tikaf dianjurkan oleh Islam ketika berpuasa, yakni beriktikaf di masjid. Ya, kalau sudah niat, i'tikaf bisa diisi dengan aneka ibadah.
Minimal zikiran sambil rebahan atau tidur. Kadang ada masjid itu sampai dikunci, digembok. Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam syarah Kasyifatus Saja ala matni Syafinatin Naja mengatakan tidak masalah tidur di masjid bagi orang yang tidak junub meskipun dia menjomblo, ya, belum berkeluarga, ya. Dan sejarah pun mencatat bahwa ashabus sufah, ya, mereka adalah para sahabat yang zuhud, fakir dan perantau, tidur bahkan tinggal di masjid pada zaman Rasulullah SAW. Ya, semoga ya, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Ya, udah lama sekali ini ya, masih banyak itu masjid-masjid ya yang seperti ini. Ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan untuk kita. Kalau bawa anak, ya takut ribut dan mengganggu kehusuan. Saudaraku, apakah sahabat lupa Rasulullah dengan para sahabatnya ya tetap melaksanakan sholat berjamaah di medan perang? Bagaimana dengan Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel? Dan apa yang dikatakan sang penakluk kota Konstantinopel ini? Jika suatu saat masa kelak kamu tidak lagi mendengar bunyi bising dan gelak tertawa anak-anak riang, ya, di antara sab-sab solat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda kalian di masa itu. Dan ini sangat bahaya, saudaraku. Ya, masa kita hanya karena anak kecil saja sudah begitu enggan membawa anak ke masjid, ya, atau kita melarangnya? Biarkanlah anak-anak bermain dan bercanda di lingkungan masjid-masjid dan surau-surau, agar ia mencintai dan terbiasa di lingkungan-lingkungan masjid. Apakah sahabat akan malah senang ia dibiarkan bermain, ya, handphone, Android, gadget, sibuk dengan gamenya? Biarkan ia hidup terbiasa senang dan bermain di masjid. Biarkan ia mencintai masjid. Ada pertanyaan, anak kecil merusak mikrofon, kadang suka berebutan untuk selawatan. Ya Allah bang, beli lagi. Ya, mendingan mic rusak karena dipakai solawatan daripada rusak karena nggak dipakai. Betul? Ya, pada akhirnya kita berharap keamanan dan kebersihan tetap terjaga. Dan jamaah dan musafir pula ya merasa nyaman di masjid dan surau-surau kita, musola kita. Ya, mendapat pelayanan yang santun dan baik dari penjaga masjid. Ya, kita saling menjaga keamanan, ya, kebersihan dan kenyamanan masjid-masjid kita dan terus memakmurkan masjid-masjid kita. Amin. Satu lagi, ya, semoga pemerintah kita memberikan gaji atau tunjangan khusus untuk para pengelola, ya, penjaga dan pengurus masjid. Ya, karena ini bagian dari tugas yang berat dan diuji keikhlasan. Satu lagi, Masya Allah, itu di masjid di Turki, itu disediakan taman bermain untuk anak-anak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.